Halo, kembali lagi bersama saya dalam tutorial bagaimana caranya menginstal server 2008 pada VirtualBox. Nama saya Oscar dan rekan saya adalah John dan Eko. Nah, di sini yang pertama-tama yang harus kita lakukan adalah membuka Oracle VirtualBox. Oke, ini adalah tampilan VirtualBox. Nah, yang berikut adalah kita mengatur konfigurasi atau memulai penginstalan server pada VirtualBox. Langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita klik di New, lalu nama server yang akan kita buat adalah saya buat nama servernya itu server 2008. Di tipenya saya pakai Microsoft Windows dan versinya saya memilih Windows 2008. Nah, setelah tampilan seperti ini, kita klik next. Terus ini adalah memori yang saya pakai di sini adalah 512 MB. Nah, setelah itu kita klik di next. Di sini saya memilih create a virtual hard drive now. Lalu kita klik di create. Nah, di hard drive file tipe ini kita memilih FHD atau virtual hard disk. Lalu kita next. Terus di storage on physical hard drive kita memilih dynamically allocated, lalu next. Nah, di sini di file location-nya, nah di sini kita akan memilih atau pilih di mana lokasi file akan kita simpan. Ya, kita klik di sini. Oke. Lalu kita pilih di drive mana filenya yang akan kita simpan. Nah, di sini saya akan menyimpan di data D ya. Lalu kita klik di save. Nah, sehingga memori yang saya pakai adalah 25 GB. Nah, setelah itu kita klik di create. Oke. Nah, maka setelah kita settingan pada VirtualBox, maka tampilannya akan seperti ini. Oke. Nah, langkah berikutnya adalah kita klik di network untuk menentukan kartu jaringan yang kita akan pakai. Nah, di sini saya akan memakai kartu jaringannya 2 ya. Nah, pertama kita klik di adapter 1, lalu centang di enable network adapter, lalu di attach to ini saya pilih bracket adapter, terus di namanya saya pilih di sini adalah Microsoft maksudnya Bluetooth device personal area network, lalu oke. Nah, di sini saya memakai 2 kartu jaringan atau 2 kartu LAN, sehingga saya klik lagi di networknya,
terus pilih di adapter 2, centang di enable network adapter. Setelah itu klik di attach node, lalu pilih brightnet adapter, terus di sini pilih wifi adapter, terus oke. Nah, ini adalah tampilan setelah kita settingan semua, baik dari file penyimpanan, memori, sistem yang kita pakai, terus networknya. Nah, sekarang langkah berikutnya adalah kita mengklik di start untuk memulai penginstalan software atau servernya. Kita klik di start, maka akan muncul tampilan seperti ini. Terus kita klik di choose virtual optical disk file, yaitu fungsinya untuk memilih file ISO yang ada di dalam di dalam drive yang kita simpan. Klik, terus open. Habis itu kita klik di start. Nah, ini adalah tampilannya. Kita tunggu Windows sementara loading files. Nah, di sini kita akan melakukan proses install Windows. Terus kita klik next, lalu install now. Kita tunggu proses selanjutnya. Nah, di sini adalah tampilan untuk memasukkan serial number. Tapi karena di sini saya akan menginstal secara otomatis, artinya saya tidak menggunakan serial number. Jadi langkah yang kita lakukan adalah menghilangkan centang pada automatically active Windows, lalu kita klik next. Nah, di sini kita klik no, sehingga kita akan menunggu proses selanjutnya. Tidak. Dalam. Di dalam. Kita sabar menunggu ya, karena proses penginstalan atau ya. Sekarang kita akan di bawah ke proses selanjutnya. Di sini kita akan memilih Windows version. Di sini saya akan memilih Windows Server yang standar saja ya. Kita klik yang standar, terus centang pada Windows ini I have, lalu kita klik di next. Pada read license kita centangkan saja, lalu klik next. Nah, di sini
kita pilih atau klik di Custom Advanced. Oke, nah ini adalah proses selanjutnya. Kita tinggal klik di next lagi. Oke. Nah, ini adalah tampilan program atau server pada saat menginstal Windows ya. Nah, kita tunggu sampai selesai penginstalan, lalu kita lanjutkan dengan langkah-langkah selanjutnya. Oke. Ya, proses penginstalan ya sudah 44%. Kita tunggu saja sampai selesai penginstalan, baru kita lanjutkan dengan langkah-langkah berikutnya ya. Jadi kita menunggu saja sampai proses penginstalan ini selesai. Oke. Oke, proses penginstalan hampir selesai ya. Kita tunggu sampai penginstalan selesai, lalu kita akan lanjutkan dengan langkah-langkah selanjutnya. Oke, sekarang sudah komplit untuk penginstalan Windowsnya. Sekarang dalam penginstalan untuk update Windows, kita tunggu proses penginstalan sampai selesai. Nah, sekarang dalam Windows dalam melakukan restart. Oke. Ini untuk proses untuk masuk booting. Apakah dia menggunakan CD atau flash disk? Nah, kita tunggu proses selanjutnya.
Di dalam melakukan restart komputer lagi, dia akan minta restart. Kita tunggu saja sampai prosesnya selesai ya. Jadi harap menunggu dan bersabar ya sobat, karena memang dalam proses penginstalan Windows ini kita harus membutuhkan waktu yang cukup, butuhkan waktu yang lama dalam proses menginstal Windows ini. Oke, lanjut. Ah, di sini akan diminta untuk memasukkan password baru atau pertama untuk masuk ke login admin. Ya, caranya adalah kita klik OK. Ya, di sini akan muncul administrator dan kita diminta untuk masukkan password baru. Nah, di sini saya akan masukkan password saya. Nah, yang perlu diketahui di sini adalah pada saat kita memasukkan password baru, kita harus memasukkan password yang unik dan mudah diingat ya. Jadi di sini saya masukkan passwordnya.
Nah, seperti yang diketahui, password itu harus ada minimalnya, harus ada huruf besar, huruf kecil, dan angka ya. Nah, setelah kita masukkan password kita klik di panahnya. Oke, tadi akan melakukan change password. Nah, karena passwordnya sudah benar, maka dia akan beritahukan bahwa your password has been changed. Jadi password Anda sudah simpan, lalu klik OK. Kita tunggu untuk tampilan awal desktop kita ya. Kita tunggu saja, lagi dalam proses. Nah, oke sobat, ini adalah tampilan awal Windows kita yang telah kita install tadi. Oke. Langkah selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah di sini saya akan melakukan atau mengganti nama komputer saya. Kita close dulu. Saya akan menggantikan nama komputer. Nah, langkahnya sangat mudah ya. Yang pertama yang kita harus lakukan adalah klik di maaf ya, lagi dalam proses. Nah, close dulu. Langkah pertama adalah kita klik di start, lalu dipilih komputer. Kita pilih komputer, klik kanan, lalu pilih properties, terus klik. Nah, ini adalah tampilan pada sistem komputer kita. Di sini prosesornya adalah Intel Core Elon ya, dan memori RAM-nya ada 511 MB, dan sistem operation yang saya pakai di sini adalah yang 32 bit dengan nama komputer Win JZC PH4S. Oke, dan workgroupnya. Nah, di sini saya akan menggantikan nama komputer ini dan workgroupnya. Caranya adalah kita klik di change setting, kita tunggu loadingnya, terus kita klik di change, kita klik. Nah, di sini kita gantikan nama komputer. Nah, di sini saya gantikan nama komputer dengan Oscom, dan workgroupnya saya ganti dengan karena di sini kami mempunyai 3 orang dalam satu kelompok, jadi saya masukkan semua saja nama kelompok dalam kelompok kami. Yang pertama Osjon Eko. Oke, terus kita klik di OK.
welcome to the John Eco workgroup. Oke. Nah, before restarting save any open files and DOS all program. Di sini kita akan meminta untuk menyimpan dan menutup semua program untuk melakukan restarting. Kita klik OK. Terus kita klik close. Nah, di sini dia akan meminta restart pada komputer kita atau pada server yang kita install. Nah, kita klik saja restart now. Oke. Nah, dia dalam melakukan restarting. Kita tunggu saja sampai prosesnya selesai ya. Nah, ketika muncul tampilan seperti ini, sobat jangan dulu kaget dan panik karena caranya sangat mudah ya. Tinggal kita klik di machine ya, paling atas pojok kiri, lalu kita klik, kita cari yang namanya insert ctrl alt delete. Oke, kita klik. Nah, di sini dia akan meminta kembali password admin yang kita masukkan tadi pada saat selesai proses penginstalan ya. Nah, kita masukkan kembali, yaitu password saya. Terus kita klik. Nah, dia sudah kembali seperti tampilan semula pada saat setelah kita install tadi. Kita refresh dulu. Oke, langkah selanjutnya untuk pembuatan user account pada Windows ini akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, langkah pertama
Ya, langkah pertama klik start. Setelah itu klik pada kontrol panel, lalu kita masuk pada kontrol panel. Habis itu pilih user account. Setelah itu kita masuk pada manage another account, lalu pilih create new account. Ya, kita akan masukkan nama akun, misalnya Oscar 1. Iya. Selanjutnya create akun. Lalu kita klik lagi pada Oscar 1 untuk membuat passwordnya. Ya, klik di create a password. Ya, sekarang kita masukkan kita membuat password. Ya, setelah kita membuat akun, lalu kita langsung ke create password. Iya, lalu kita kembali ke manage another account untuk membuat user baru. Klik ke new akun lagi. Habis masukkan, kita menambahkan habis pilih create akun. Ya, langkahnya seperti yang kita lakukan yang pertama tadi. Lalu create password. Ya, sekarang username yang berikut yaitu John. Ya, kita melakukan seperti yang dari awal.
Oke, sudah selesai. Sekarang yang setelah kita membuat nama akun dan passwordnya, langkah selanjutnya adalah kita membuat file server dan terminal server. Ya, close. Setelah itu refresh, kita masuk, klik start kembali, lalu pilih di administrative tools. Setelah itu kita pilih server manager. Setelah dia masuk pada server manager, kita mengklik pilih rules. Ya, dia akan tunggu saat lagi ya. Setelah itu kita klik add rules. Habis itu pilih di server rules, kita centangkan pada terminal service, print service, network police access service, file service, fax service, DNS server, application server, add regular features. Setelah itu web server, lalu Windows Development Service, kemudian next lagi, dia centang terminal server, test listening, add rules role service, centang, iya, lalu kemudian next lagi, ya kita akan klik pilih di the node, lalu next, kita ini lagi next, terus kita lihat pilih add, terus kemudian advance, find now. Setelah itu lihat nama-nama dari akun user, kemudian klik oke lagi. Oke, langkah selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Oscar. Oke, saya akan melanjutkannya. Langkahnya sama seperti yang tadi, sobat. Kita klik di add untuk memilih user yang telah kita buat tadi untuk masukkan ke grupnya atau administratornya. Lalu kita klik di add. Langkahnya sama, kita pilih di advanced, terus find now,
lalu kita pilih sesuai urutan ya, karena tadi saya sudah seperti yang teman saya sudah tadi sudah memilih 1 sampai 5. Sekarang saya akan melanjutkan dari 6 sampai 25. Pilih 6, 7, 8, 9 dan 10. Oke, sebenarnya ini sobat bisa kita pilih semua, tapi karena menyangkut pada saat kita kalau kita pilih semuanya, maka pada saat kita akan lama dalam memasukkannya ke dalam administrator. Jadi saya di sini memilih 55 user saja agar lebih mempercepat. Oke, kita kliknya di oke. Kita tunggu sampai usernya masuk ke dalam administrator, lalu kita lanjutkan lagi langkah yang sama. Oke, tunggu. Oke, sudah masuk 10. Cancel saja. Oke, kita ulangi langkah yang sama sobat. Kita klik di add, lalu advance, final, lalu kita pilih lanjut dari nomor 10, 11, 12, 13, 14, 15 sampai yang ke-20 ya. Kita klik OK. Oke, kita tunggu lagi proses pemindahan user ke dalam administrator. Klik end saja. Ya begini sih. Kalau kita memilih terlalu banyak, maka dia akan lama dalam prosesnya. Nah, karena masih ada 5 user yang kita harus ambil, kita ulangi lagi langkah yang sama dari kita klik OK. Nah, setelah selesai sobat, kita lanjut dan klik next, lalu next lagi, terus kita klik di create cell. Terus next, kita pilih letter, next, lalu next, kita centang di next. Terus next, kita next,
next, choose create, terus next, 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 lalu next, 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 next. Nah, kita centang di service dan internet service, add request, lalu kita next lagi, next lagi. Nah, di sini kita centang, saya akan mencentang ini, sorting, shake, add, oke. Lalu kita klik next lagi, kita pilih create, next, terus next, 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 next lagi, next. Kita centangkan lagi di sini file server, service Windows index, lalu kita next, create namespace, kita next, 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 lalu kita install semua konfigurasi yang telah kita pilih, telah kita centang. Dia di sini akan minta untuk install. Kita klik di install. Nah, sini dia akan melakukan konfigurasi atau installation program itu semua yang telah kita pilih tadi. Dia akan melakukan konfigurasi agar semua file server, terminal, dan lain sebagainya saling terkoneksi dan terhubung. Oke, kita tunggu sampai selesai penginstalannya. Tunggu saja. Oke sobat, proses penginstalannya hampir selesai. Kita tunggu saja. Nah, di sini dia akan meminta untuk close. Nah, di sini akan meminta persetujuan dari kita untuk melakukan restart pada komputer kita. Kita yes saja. Nah, di sini dia akan melakukan konfigurasi dan restart pada komputer kita. Kita tunggu saja sampai konfigurasi update-nya selesai, baru kita lanjutkan. Oke.
Oke, lanjut. Selanjutnya adalah seperti yang tadi, kita klik di machine, terus pilih insert CTR. Nah, di sini dia akan meminta untuk masukkan username. Di sini saya akan masukkan password untuk adminnya. Jadi saya ketikkan di sini administrator. Lalu saya masukkan password tadi. Screen capture kamu kasih ya. Ini bisa rekam kok bro, rekam suara saya. Rekam dengan ini bisa. Kita punya lu yang bermain kursor tapi tambah maksudnya atau kita mau ganti buat begitu supaya habis nafsu. Sonde lu omong-omong habis beta yang tambah omong ke sana. Omong ketemu lu omong-omong ke ketemu dua. Itu Sambil lu yang pegang antar. lu sudah bayangan tuh lu bisa fight tuh semua bagi server Nah ini apa nih? install semua. Oh ini kan? Apa namanya? Kamera ini tuh. Sonde pakai apa? Yang ketemu buat di mana? Itu ada Apa? oh ada nama apa itu Oh itu nama apa? Feston ya ada. Oh ada. Tapi itu sudah bisa kita resume, sudah bisa resume. Nanti dia rekam terus. Bisa stop Oh. kalau ini bisa stop ini pasti roaming ya. Itu habis kok. Kawan. Aduh, itu sama. Kita ambil juga. Lawyer ya bunyi gitu. Kenapa? Tuh ketemu
proses konfigurasi telah selesai. Sekarang kita buat server manager. Kita masuk di configuration. Kita pilih local user and group. Pilih di group, klik kanan, new group. Group deskripsinya contohnya terus kita pilih add untuk masukkan user. Find, sini saya akan masukkan 5 user. Yaitu user 1 sampai user yang kelima. Oke. Lalu oke. Terus create. Oke, sekarang kita buat grup, nama grup yang kedua lagi. Tuh, John 2. Descriptionnya kantor. Add. Kita masukkan 5 user lagi. Oke. Terus oke. Create. Grup yang ketiga, Eko 3. Descriptionnya jaringan. Add advance. Oke. Add AC. Deskripsinya kantor. Add advance. Oke. Oke, lalu create. Terus John 5. Deskripsinya person. Terus add advance. Final. Lalu oke.
terus langkah selanjutnya setelah kita membagi grup dan user, kita klik di Berarti di server dengan sendiri sudah ada. kita buat untuk remote text source-nya, kita masukkan IP address untuk servernya. Sudah kasih masuk Langkahnya kita klik kanan, lalu pilih bukan Network and Sharing Center, terus kita klik Manage Network Connection, yang 200 sudah ada. lalu pilih Local Area Network. Pada LAN yang pertama, terus klik kanan, pilih Properties, lalu pilih Internet Protocol version 4, pilih Properties, lalu klik di Use the following IP address. Nah, di sini kita masukkan IP address. Di sini saya akan masukkan IP addressnya 200, 201, 202, 22. Nah, subnet masknya adalah 255.255.255.0. Nah, di default gateway-nya saya masukkan 200, 201, 202 dan 1. Nah, di DNS servernya saya masukkan 200, 201, 202, 200. Pilih istilah kalau Oscar. Terus di Konfigurasi jaringan. sobat user, sobat user, Boleh. sobat user dulu. Ini punya istilah boleh yang ketua buat. Mau buat ini? Nah, sekarang ketua mau buat Membuat akun user kan? membuat akun user. Tidak punya ini punya endingnya apa boleh apa yang ketua Membuat akun user membangun sebuah jaringan apa. Oh, konfigurasi. Membuat membuat terminal server. membuat konfigurasi jaringan dengan menginstal terminal server. Itu sih. 8. Mulai dari mana hari? Ini cara komputer ini. Record. Record the screen. Atau bisa pause. Bisa. Oh. Terus oke. Oke. Breaknya di mana ya? Breaknya. Maksudnya Dia punya break di mana? lalu kita klik close. Kita close. Nah, sekarang kita akan coba menjalankannya pada command prompt untuk mengetahui apakah IP address kita bisa koneksi dengan server atau tidak. Caranya kita klik di start, lalu command prompt, terus kita ketik ping 200, 201, 202, 22, lalu enter. Nah, pada tampilan ini IP address server kita jalan. Oke. Nah, langkah selanjutnya kita membuat remote desktop antara server dengan user yang telah kita buat. Caranya adalah kita klik di start, terus kita pilih remote desktop connection. Nah, akan muncul tampilan ini.
kita masukkan IP address kita 200 Baik teman-teman, selamat malam. 201 202 titik 22, lalu klik connect. Nah, di sini dia akan meminta username kita dengan password. Di sini saya akan memanggil sebuah usernya satu, dan passwordnya di C1, terus oke. Nah, remote desktop yang saya lakukan berhasil ya untuk pemanggilan oleh servernya. Ternyata di sini berhasil. Jadi ini mereka terangkan bagaimana kita membuat user account. Di sini sedikit kami membagi, kami membuat 25 user account. Ya, baik, kita akan lanjut, yaitu dengan langkah pertama Sudah berhasil ya, sudah bisa remote antara server dan user. Close saja. Demikian tutorial dari kami dalam penginstalan, mulai dari pengaturan konfigurasi sampai penginstalan server 2008 pada VirtualBox. Sampai di sini saja yang bisa kami bagikan kepada tutorial ini. Harapan kami dari kelompok bahwa untuk penginstalan server ini harus mempunyai kesabaran dalam menunggu, karena proses penginstalan ini sangat lama dan kita harus membutuhkan waktu yang sangat efektif agar proses penginstalannya berjalan dengan lancar. Demikian tutorial dari kami. Kiranya tutorial ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua, dan selamat mencoba.